Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 10 Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kurikulum Bapak Aris Mustamedi MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, tenaga pendidik SMP Negeri 10 Palembang yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat apapun satu apapun. Salawat teriring salam tidak lupa pula selalu diaturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kegiatan pagi hari ini, ya, sebelum saya memulai, saya sampaikan dulu pada hari ini kita akan mendengarkan sebuah paparan singkat dari Bapak Kemas Arufika Amin SPDGR guru, ya, mengenai sebuah materi, ya, sebagai pelengkap untuk kelompok kerja guru, ya, sebagai pelengkap tugas beliau, ya. Kita bisa saksikan atau kita dengarkan sama-sama paparan dari beliau. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya akan bacakan dulu susunan acara pada kegiatan kita pada siang hari ini. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua nanti ada kata sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 10 Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum Bapak Aris Mustamedi MPD. Lalu acara kita yang ketiga yaitu paparan dari Bapak Mas Arufika Amin SPDGR. Kemudian tanya jawab, sesi tanya jawab, lalu penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita pada siang hari ini, kita langsung saja buka kegiatan kita pada siang hari ini dengan, marilah Bapak Ibu kita sama-sama membuka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk pada kegiatan inti kita. Kita langsung pada penjelasan dari Kepala SMP Negeri 10 Palembang, yaitu Bapak Aris Mustamedi sebagai Wakil Kurikulum SMP Negeri 10 Palembang. Kepada Bapak Aris kami persilakan. Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, kegiatan ini kita dapat berkumpul di sini, terutama kepada Bapak Ibu. Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kesempatannya yang mana dapat menyempatkan untuk hadir dalam kegiatan yaitu seserahan atau senam sehat dan kesehatan, yang dimana pelaksanaan ini untuk dapat melengkapi yaitu tugas KKJ dari Bapak Kemas Arufika Amin SPDGR. Baiklah Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya mewakili dari Bapak Sirajuddin, yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 10. Dalam hal ini tidak banyak bisa saya sampaikan agar Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Kegiatan ini juga dapat terlaksana dengan bagaimana mestinya harapannya, dan agar supaya juga dalam kegiatan Bapak Mas Arufika ini dapat memotivasi juga Bapak Ibu dalam hal kegiatan yaitu berhubungan dengan senam sehat, terakhir dan kesehatan. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena
kita akan mendengarkan paparan langsung dari Bapak Kemas Arifika. Saya mohon kepada Bapak Ibu dapat diikuti dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Aris Mursami BNPB. Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah saatnya kita pada kegiatan inti kita, yaitu mendengarkan pemaparan penjelasan dari Bapak Kemas Arifika. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu, judulnya sangat unik, seserahan. Kalau kita kenal seserahan itu artinya kalau orang mau nikah ya, seserahan. Nah, di kita mungkin isinya beda, tapi judulnya sangat unik ya, dengan kepanjangannya senang, sehat, raih kesehatan. Baiklah Bapak Ibu, mungkin kita penasaran ya, apa sih isi dari paparan dari Pak Arifika Amin ini? Marilah kita dengarkan dengan baik ya, kita dengarkan dengan seksama. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Arif, kami persilakan untuk langsung saja menjelaskan isi paparannya. Ya, pada Bapak, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Bu Desi. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, walaupun tidak sepenuhnya bisa hadir, namun tidak mengurangi perhatian kita dan pemahaman kita nanti terkait paparan yang akan saya sampaikan. Sebelumnya yang saya hormati Kepala SMP 10 Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kurikulum Bapak Aris Mursami, Minister Pendidikan, dan juga Wakil Kepala Sekolah Bidang Siswaan Ibu Desi Agustina Romadoni ya, SPD, serta Bapak Ibu guru yang saya banggakan, komunitas Kompel Kopi, walaupun Kompel kita ini Kopi ini ngobrol pintar, ya alhamdulillah masih aktif lah, ada masih. Mudah-mudahan setelah ini lebih aktif lagi. Oke, saya langsung saja. Saya mohon izin, mohon waktunya, karena saya cuma memaparkan 9 slide, tidak banyak. Apa yang akan saya sampaikan ini terkait dengan program PJOK, pengembangan kompetensi guru PJOK yang saat ini sedang saya jalani, terkait dengan pembelajaran berbasis proyek, di mana slide yang di atas di depan ini adalah rencana tindak lanjut, yang mana rencana tindak lanjut itu harus melibatkan komunitas pelajar sekolah. Maka dari itu saya berinisiatif untuk melakukan kolaborasi dengan komunitas pelajar Nopi untuk bisa melibatkan peran serta guru-guru yang ada di SMP Negeri 10 Palembang. Untuk program ini sebenarnya ini sudah program yang kedua, karena program saya yang pertama adalah Talista, tapi itu program warisan dari kepala sekolah, tapi saya modifikasi. Nah, kalau ini yang kedua programnya agak unik juga, mikir semua tiba-tiba ada aja kata-kata itu. Seserahan, senam sehat, raih kesehatan, kayak muter-muter aja di depan kepala. Jadi itu programnya Bapak Ibu, langsung aja udah. Nah, latar belakang berawal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana bunyinya pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, di mana ada kekuatan batin, pikiran atau intelektual dan jasmani anak-anak. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, di mana bunyinya adalah kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial
yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Bugar yaitu kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang dan siap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak atau tidak terduga. Jadi di situ ada kata-kata bugar, Bapak Ibu, perlu digarisbawahi. Untuk menuju derajat bugar itu sulit, karena bugar itu dalam conditioning seorang atlet saja berada di level paling atas dari 3 level. Karena level yang pertama itu sehat, yang kedua segar, yang ketiga bugar. Makanya kata sehat saya taruh paling awal. Paling tidak proyek ini mengajak anak-anak untuk sehat dulu. Kalau untuk kebugar masih jauh, tapi mudah-mudahan dapat menjadi pembiasaan yang menjadi budaya positif bagi diri mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga, minat berolahraga murid di sekolah saya tinggi, karena di kelas saya semangat sekali anak-anak sekarang untuk olahraga. Tentunya ini merupakan modal yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memfasilitasi minat dan kepemimpinan murid. Selain itu, ini juga didukung dengan adanya aset fisik dan aset manusia, karena guru-guru kita banyak yang potensial, banyak yang muda-muda. Jadi yang muda itu aset. Kemudian upaya untuk menumbuhkan semangat bugar sepanjang hayat melalui pembelajaran PJOK berbasis proyek serta kolaborasi dengan mata pelajaran yang relevan dengan memaksimalkan aset yang ada di sekolah. Jadi di sini ada produk yang akan saya hasilkan. Jadi bukan hanya seremonial proyek, tapi ada hasil. Karena saya lihat selama ini guru PJOK masih memimpin senam di atas panggung, dan senamnya masih senam nasional, belum ada senam kreasi. Karena jujur saja saya secara pribadi kalau senam yang yang baku, yang nasional saya bisa, insya Allah tidak mundur. Tapi kalau senam momere, senam yang joget-joget itu saya mundur, Bapak Ibu, karena bukan saya itu. Nah, tapi kan kita tidak bisa tidak mendengarkan suara anak. Anak-anak juga pasti ingin senam yang sesuai dengan perkembangan mereka. Maka itu proyek ini saya buat agar dapat mendengarkan suara peserta didik kita, dan hasilnya akan kita tampilkan secara rutin setiap senam Jumat pagi. Ya mereka itulah yang mau memimpin senam, itu produknya nanti. Kemudian aset yang dimiliki sekolah, fisik dan manusia yang saya bilang tadi, kita ada hall, sayang kalau tidak dipakai. Kemudian upaya untuk menumbuhkan semangat bugar sepanjang hayat melalui pembelajaran PJOK berbasis proyek serta kolaborasi. Nah di sini kolaborasi yang saya maksudkan adalah kita mendukung peningkatan kemampuan abad 21, di mana itu sangat digaungkan dimanapun ada pelatihan. Pasti kita sering dengar kemampuan abad 21, yaitu berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Jadi hanya 3 itu yang sering sekali saya dengar digaungkan. Jangan kita hanya mengajak anak berkolaborasi, tetapi kita sendiri tidak membuka diri untuk berkolaborasi. Jadi di sini saya melibatkan mata pelajaran PJOK sebagai penggerak utama, kemudian seni budaya karena terkait dengan tekukan musik dan gerakan, dan juga guru mata pelajaran informatika. Untuk seni budaya itu Ibu Kopi dan Ibu siapa nih, teman saya Bu Yohana, biasanya makin dulu ya. Jadi karena nama aslinya lupa, tak apa Bapak Ibu jangan tegak ya. Kemudian Ibu siapa, Bu Bella AF, kalau yang bukan laptop saya ini Bu Bella Indah. Nah kemudian yang keempat, latar belakangnya untuk meningkatkan kreativitas siswa yang memberi ruang bagi student voice, student choice, dan ownership sebagai budaya sekolah. Jadi dari awal siswa kita
dengarkan suaranya mau seperti apa proyeknya. Kalau dia sudah bersuara, dia yang memilih. Kalau dia sudah memilih, insya Allah dia akan merasa memiliki. Jadi jangan salah pilih. Kemudian penerapan pendidikan gerak. Karena di modul kalau di PKG PJOK itu ada pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan juga sport education model. Kita hanya pakai satu. Nah, tujuan program memfasilitasi minat berolahraga murid di sekolah tadi sudah, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran murid. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Jadi yang dibangun bukan hanya raganya saja, tapi juga jiwanya. Yakinlah jika dia berolahraga dengan baik dan benar, insya Allah pepatah mensana in corpore sano itu memang benar-benar ada. Orang yang memang raganya dibentuk, pasti insya Allah jiwanya juga baik. Makanya bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian meningkatkan keterampilan abad 21 melalui gerak, tadi sudah saya jelaskan. Yang kelima, peserta didik dapat menghasilkan senam irama yang akan ditampilkan di media sosial. Ini tugasnya Ibu Bella AF dan Aprilia. Nanti memandu anak-anak kita membuat konten yang bagus. Kemudian diperagakan pada saat senam rutin di sekolah. Jadi goalsnya nanti kita tidak terlalu banyak perayaan segala macam, karena Ibu jika terlalu banyak saya yakini, tapi belum tentu benar bagi orang lain. Kalau saya meyakini jika perayaan itu terlalu bagus ya, kadang malah kurang benar. Tapi kalau yang dibentuk itu ruhnya, saya sering bilang ruh dari proyek itu, insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang berkelanjutan. Kemudian yang keenam, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang ditunjukkan dalam sikap individu maupun kerjasama secara tim dalam aktivitas gerak berirama. Kemudian capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Dalam memfasilitasi unit, memfasilitasi minat berolahraga murid di sekolah, capaian yang ingin dicapai adalah memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan minat terhadap olahraga di sekolah. Ini dimulai dengan membuat pertanyaan pemantik terkait dengan aktivitas senam seperti apa yang mereka sukai. Diharapkan dari tahap ini guru mendapatkan gambaran apa saja yang harus disiapkan untuk mendukung minat berolahraga murid dalam mengikuti senam tersebut. Tahapan ini dimulai dari awal tahun ajaran baru, karena saat ini kita masih ada di tahun ajaran baru. Dalam membuat kegiatan aktivitas fisik warga sekolah untuk meningkatkan kebugarannya, kita tanya murid apa yang paling mereka senangi, dan rata-rata menyenangi senam. Untuk yang perempuan, tapi itu tadi senamnya harus senam kreasi, bukan senam yang pucuk-pucuk olahraga. Kalau pucuk-pucuk olahraga baru yang paling senang. Kemudian berpetualang, anak-anak kita ini suka keluar, Bapak Ibu. Tapi ya berpetualang sekitar segitu aja udah senang gitu, tapi harus ditemani. Kemudian permainan itu berbentuk pilihan, ada yang berbentuk permainan inovasi atau permainan yang lain. Kemudian kita fasilitasi bagaimana mereka akan mengemas kegiatan tersebut, seperti siapa yang bertugas, yang menyiapkan peralatan, memilih tempat, membariskan teman-temannya, yang jadi instruktur senam, yang jadi juri atau wasit dan sebagainya. Karena kalau proyek ini berhasil, insya Allah Bapak Ibu, kita senam tak usah lagi kowar-kowar, cukup pakai mic, di kode, anak-anak sudah paham. Itu yang bisa kita hasilkan juga selain produk senam. Kemudian tentunya guru tetap sesekali memberikan pengawasan dan pertimbangan, mengingat murid SMP masih perlu bimbingan. Diharapkan dengan diberikan kebebasan kepada murid, mereka belajar bertanggung jawab atas komitmen yang mereka buat bersama guru dan teman-temannya. Tahapan ini dapat dimulai di tahun ajaran baru, ada kegiatan mingguan,
bulanan, sehingga banyak senam yang akan ditampilkan pada saat senam rutin mingguan. Di situ saya buat mingguan dan bulanan karena kita hanya 4 pekan dan ini bersifat kokurikuler, bukan intrakurikuler. Di saat intrakurikuler itu menjadi tanggung jawab saya, dan di saat di kegiatan kokurikuler disinilah kesempatan anak untuk berkonsultasi dengan Bapak Ibu Seni Budaya dan Informatika, sehingga dalam 4 pekan akan ada produk dari senam itu. Dia mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid serta penerapan budaya positif, yaitu gemar olahraga di sekolah. Capaian yang ingin dicapai adalah proses pertumbuhan dan perkembangan murid menjadi optimal, sehat fisik, yaitu badan sehat dan bugar. Kemudian sehat sosial, mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, selain sehat fisik, sehat sosial juga harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Kemudian sehat jiwa, merasa senang dan bahagia, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan orang lain. Yang terakhir, karakter building, profil pelajar Pancasila. Kegiatan ini dilaksanakan pada semua aktivitas olahraga yang murid pilih, karena secara tidak langsung mereka akan dihadapkan pada interaksi sosial baik dengan teman, guru maupun masyarakat. Fokus utamanya adalah menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, sehingga diharapkan dengan beragam kegiatan olahraga tersebut murid berkolaborasi secara rutin mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang nantinya membentuk budi pekerti. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh semua kelas pada jenjang SMP. Untuk proyek ini kita akan melibatkan murid kelas 9 menyesuaikan kelas yang diampu oleh guru BCOK, yaitu saya sendiri. Agar program ini dapat bermakna dan berkelanjutan, maka dianggap perlu melibatkan kolaborasi antara guru mata pelajaran BCOK sebagai penggerak utama, guru seni budaya dan informatika, kemudian guru BCOK berperan sebagai fasilitator dalam mengarahkan murid mengkreasikan senam berdasarkan model pendidikan gerak. Guru seni budaya berperan sebagai mitra dalam mengarahkan murid menyesuaikan gerakan dengan bentukan musik. Kemudian guru informatika berperan untuk membantu murid untuk melakukan editing video. Beberapa mitra yang dapat dilibatkan yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua dan masyarakat. Kepala sekolah menjadi pelindung terhadap program yang akan dijalankan agar dapat menjadi budaya positif terkait dengan semangat bugar sepanjang hayat bagi warga sekolah. Rekan sejawat dapat berperan sebagai pemberi umpan balik dan dapat bertukar ide serta pendapat terkait dengan program. Kemudian murid menjadi target utama dalam proyek yang akan menuangkan kreativitasnya dalam gerakan senam dan menumbuhkan budaya gemar berolahraga dan semangat bugar sepanjang hayat. PKG ini Bapak Ibu membawa misi penting, yaitu tadi semangat bugar sepanjang hayat. Jadi ya mudah-mudahan di sekolah kita dapat menumbuhkan semangat bugar sepanjang hayat melalui proyek ini. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau dimiliki sekolah. Ini terkait dengan 7 modal aset. Jujur kalau bertanya, ada yang tanya atau disuruh buat paparan tentang 7 modal aset utama SMP 10, ke-7-7-nya kita punya. Kalau orang lain ada yang 4, ada yang 5, kadang ada yang 3. Untuk SMP 10 saya selalu dengan lantang saya katakan kita punya 7-7-nya ada di SMP 10 nih. Yang pertama modal manusia. Modal manusia, kepala sekolah kita dari dulu sampai sekarang yang saya lihat sangat support dengan setiap program yang ada. Kemudian guru yang saya sebutkan tadi, guru sebagian sudah ASN, kemudian muda. Nah yang muda itu saya sebut aset. Selalu kalau ditanya asetmu apa kok guru muda tersebut? Karena kalau kita kilas balik ke zaman dulu, pemimpin terdahulu itu malah muda-muda.
Bukan berarti yang tua enggak, tapi yang muda itu masih banyak waktu, masih banyak tenaga. Sayang kalau tidak di-trigger untuk maju. Dan itu adalah aset. Kemudian orang tua, murid dan masyarakat. Berikutnya modal fisik. Kita punya lapangan sekolah yang bagus, keramik. Kalau untuk kegiatan senam, oke, sangat mendukung. Kemudian ada hall, tidak panas. Di saat orang lain panas mau proyek jam berapapun, kita walaupun anginnya panas tapi terik mataharinya tidak masuk sampai ke kita. Cuma hawa panasnya aja, karena kan 1000 lebih wajar-wajar aja. Campur zikir aja kalau mau dingin. Kemudian panggung permanen. Nah kita, kalau saya lihat mungkin ya panggung kita yang bagus itu panggung permanen. Ayah kalau tidak dimanfaatkan di saat sekolah lain, kalau mau senang nitip-nitip instrukturnya di depan kan, kalau kita tidak, dari belakang kelihatan instrukturnya kan. Kemudian modal sosial, koordinasi dengan warga sekolah kita ini mudah. Contoh, ada kobel kayak gini yang guru tidak ngajar cepat bersedia gitu. Ya, tidak susah kumpulkannya. Kemudian modal finansial terkait dengan dana bos ini. Kemudian modal budaya, warga sekolah kita gemar olahraga. Kalau ada senam rutin cepat keluar, ibu gurunya cepat pada baris di depan tanpa disuruh, pasti mereka maunya di depan. Nah itu kan menunjukkan kalau gemar olahraga. Nah, mudah-mudahan tertular sama siswanya. Kemudian modal politik, nah itu tadi kembali ke atas. Modal politiknya kepala sekolah itu mendukung penuh semua program sekolah. Rencana evaluasi. Yang pertama, evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan saat penampilan kelompok pada senam rutin di pekan keempat. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik murid dan guru. Jadi evaluasinya nanti untuk murid itu pada saat penampilan pekan keempat atau penutup. Pada saat penampilan mereka di senam rutin, tidak ada rubrik yang aneh-aneh. Sudah saya sampaikan, untuk saya tidak ada rubrik yang aneh-aneh karena proyek ini bukan pekan keempat itu yang akan saya nilai, tapi keberlanjutannya. Jadi kalau yang orang lain mungkin pakai rubrik, saya berani, saya tidak usah pakai rubrik, yang penting keberlanjutannya. Ya, kemudian wawancara dewan guru terhadap penampilan senam yang diperagakan murid. Nah ini nanti diwawancarai siapa ibu guru terkait penampilannya, apakah senamnya baik atau enggak, apakah tentang senamnya terlalu vulgar apa enggak. Kan pasti ada suara-suara dari guru. Kalau terlalu vulgar ya kita baguskan, kalau terlalu kurang semangat ya disuruh semangat lagi kan, kayak gitu. Kemudian yang terakhir, refleksi murid terhadap kegiatan proyek senam kreasi yang mereka rancang dan tampilkan dalam senam rutin. Jangan lupa mata pelajaran lain selalu akhiri dengan refleksi. Kemudian kemungkinan tantangan. Yang pertama itu cuaca. Saat terjadi cuaca buruk, hujan, panas, terik, matahari kan, apalagi sekarang lagi kemarau. Kemudian kegiatan dapat ditunda untuk yang dilaksanakan rutin mingguan, bisa pindah hari atau bisa dilanjutkan pada minggu selanjutnya. Kemudian kegiatan sekolah yang bentrok. Keadaan ini sering saya temukan mengingat setiap bulan selalu ada kegiatan di luar agenda yang sudah ada. Sehingga dalam keadaan ini kita lihat mana yang lebih penting. Jadi seandainya nanti ada kegiatan yang bertabrakan dengan kegiatan proyek ini, ya wis, yang kegiatan sekolah dulu, yang ini tunda dulu, tidak apa-apa. Kemudian alat yang rusak, peralatan yang sekolah miliki seperti sound system ini ada kalanya akan rusak dan tidak mungkin mendadak beli, sehingga agar kegiatan bugar yang memerlukan sound ini dapat dilakukan dengan tanpa speaker atau bisa dengan opsi meminjam kepada orang tua murid jika kebetulan ada orang tua murid yang memiliki. Next, terima kasih. Ini terakhir, tombol kopi ditaruh di slide terakhir karena saking rindunya dengan orang-orang lima ini. Saya rasa
untuk kesimpulannya, jadi proyek seserahan ini goalsnya hanya untuk menumbuhkan semangat Buddha sepanjang hayat melalui senam. Mudah-mudahan anak-anak kita senang dan gemar berolahraga, dan yang terpenting berani tampil. Bisa kita refleksi kembali, Bapak Ibu, di kelas yang kita ajar berapa banyak sih anak kita yang berani tampil. Sedangkan sekarang kita dituntut untuk berani tampil. Kita era sekarang benar-benar ya, kalau anak itu tidak di trigger untuk bertumbuh dan berkembang, kapan lagi? Saya rasa cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan ke Bu Desi nanti terakhir kata-katanya itu yang namanya project, karena beberapa kali saya lihat project kita, jangan selalu berkata tidak bisa. Yakinlah kita bisa. Kalau kita berkata tidak bisa, berarti kita tidak percaya dengan Tuhan. Karena kebisaan dan kesanggupan itu ada di surat Yasin loh. Nama guru bisa saya aja udah lalu berbuat ya. Kalau kata Allah jadi itu filosofi saya, aku sanggup karena izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi paparan dari Pak Arun Fikar Amin ya. Ada kata yang terakhir yaitu askia, aku sanggup karena izin Allah. Artinya jangan katakan tidak bisa dalam segala hal. Kita pasti bisa kalau kita berusaha, ya Pak ya, benar. Baiklah Bapak Ibu, ya tadi sudah kita dengarkan paparan secara langsung dari Bapak Arun Fikar Amin mengenai seserahan ya. Senang, sehat, raih kesehatan ya. Itu Bapak Ibu, kita masuk pada acara kita yang kedua, yaitu tanya jawab ya. Mungkin dari apa yang disampaikan oleh Pak Arun Fikar Amin tadi, ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan, atau ada timbul satu pertanyaan, oh bagaimana ini, oh bagaimana cara, silakan Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu tanyakan. Silakan Bapak Ibu. Ya, saya persilakan Bapak Ibu. Ya, silakan untuk Ibu Kopi. Ya, Bu Kopi, silakan Bu Kopi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini saya tanyakan Pak, apa boleh senam kreasi ini dikreasikan dengan berbagai dance masa kini kayak gitu Pak? Apa boleh, apa yang kayak melodi, apa senam-senam seperti senam nasional, atau boleh dikreasikan dengan dance seperti itu ya, atau mengikuti perkembangan zaman? Terima kasih. Terima kasih pada Bu Kopi. Yang pertanyaannya ini Pak Arun, mungkin apakah boleh senam yang akan kita buat ini kita kreasikan dengan tarian-tarian yang mengikuti zaman sekarang ini? Apakah boleh Bapak? Mungkin itu. Silakan Pak Arun untuk menjawabnya langsung. Izin menjawab Bu Kopi, sangat boleh Bu. Jadi boleh dan sangat boleh. Jadi silakan. Inilah tantangannya dan inilah hasil yang akan kita ingin. Senam nasional sudah banyak, senam bagus sudah banyak. Saya pun ngapal senam nasional cuma 4 hari, setiap malam 3 jam hafal. Nah, tapi senam kreasi, ya namanya kreasi. Student post suara mereka, oh aku pengen senam Korea Pak. Kemudian dia memilih gerakannya. Senang kan dia itu, karena dia milih. Kemudian yang terakhir, ownership, dia akan merasa memiliki. Salah buat senam ini, milih lagu, milih gerakannya. Akhirnya semangat lah itu. Setiap senam kreasi yang mereka tampilkan setelah senam baku, saya yakin mereka akan lebih ceria dalam mengikuti senam tersebut. Mohon bantuannya ya Ibu Kopi. Ya, terima kasih Pak Arun. Jadi intinya senam ini boleh kita kreasikan dengan
sekarang. Seperti kita tahu ibu ya, anak-anak ini senang gerakan-gerakan yang mengikuti tren-tren sekarang ini kayak senam Korea. Jadi boleh ya Pak Rupiah? Iya. Pertanyaan yang sangat menarik buat Bu Kopi. Mungkin dari ibu-ibu yang lain ada pertanyaan, silakan Ibu. Ya, Ibu Bella ya, silakan Bu Bella. Baiklah, sebelumnya izin bertanya Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah menggunakan aplikasi editing terbaru apa agar video senam atau proyek tersebut bisa menarik perhatian para siswa. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Bella. Jadi Pak Aruf, Bu Bella menanyakan kira-kira menggunakan aplikasi ya, aplikasi editing yang bagus untuk senam ini ya, untuk anak-anak buat senam. Bagaimana Pak Aruf? Boleh langsung dijawab Pak Aruf. Saya berkata ya, kalau untuk editing saya belajar dari pengalaman. Saya tak bisa apa-apa kemarin, tapi ada orang yang berbaik hati mengajari saya edit. Akhirnya keasikan sekarang. Jadi banyak karya yang bisa diedit. Nah, terkait bisa atau boleh apa tidak, sangat boleh juga Bu. Kadang anak lebih banyak dari kita terkait teknologi. Nah, tapi kenapa ada Ibu Bella di situ? Itulah namanya fungsi pengawasan dan mengarahkan. Jadi Bu, sangat boleh, apalagi dengan update aplikasi yang terbaru, malah sangat direkomendasikan. Jadi Bu Bella mohon bimbingannya ya untuk anak-anak nanti, agar mudah-mudahan jangan tanggung Bu, kepala sudah buat video, buat yang bagus, bisa kita publikasikan. Kalau kita percaya diri, bisa kita masukkan ke PMM, kita bawa nama Kompol 10. Demikian Bu. Baik Bu Bella, bagaimana dari jawaban yang disampaikan Pak Aruf? Artinya boleh, anak-anak boleh berkreativitas dengan aplikasi apa saja ya, karena sekarang kan kita tahu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan anak-anak. Bahkan anak-anak sekarang lebih cerdas dari kita kalau dia gunakan aplikasi seperti itu. Bapak Ibu, mungkin masih ada satu pertanyaan lagi saya buka. Ya, silakan Ibu Epi ya, boleh Bu Epi, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini sudah lama yang saya sampaikan, pas benar membahas soal senam. Tadi saya sudah senang mendengar ada kreasi. Alangkah baiknya itu dipraktikkan, senam dikreasi tadi. Kalau limo, kalau 6 sudah makan, bawa ke senam tiap hari Jumat. Nah, jadi anak-anak kalau apa mati Pak, senam yang lama telah bosan, mereka bilang yang main terus itu. Nah, lagunya itu coba cari lagu yang menarik, senam yang baru, rasa anak lebih bersemangat. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Bu Epi. Jadi intinya memang inilah tujuan dibuatnya sebuah program yang dilakukan oleh Pak Aruf, Bu Epi. Ya, seserahan ini. Jadi dia ingin berkreasi. Bagaimana Pak Aruf? Boleh langsung ditanggapi atau bagaimana? Nah, terima kasih Bu Epi. Memang itu Bu, kalau tadi kita dari awal program kita ini seserahan Bu Epi namanya. Seserahan, senam, sehat, lahir sehat. Jadi proyeknya memang diawali dari itu Bu, berkaca dari selama ini. Ya jujur kalau senang, kalau saya mau 4-5 kali senang kurang Bu, kalau Aruf. Nah cuman memang kita tuh perlu sesuatu yang baru, terutama anak-anak. Kalau gurunya saya yakin ditambah 2 lagi senam itu masih sanggup. Nah tapi murid, makanya kita adakan proyek dan akan kita tampilkan. Saya kan ngajar kelas 9 itu ada 8 kelas. Kalau setiap kelasnya ada 2 kelas, 2 kelompok aja. Kalau dikalikan 8 kan 16 senam. Nah, cuman kita harus hafal dulu, makanya harus kita upload di YouTube. Jadi anak senam juga ya hafal. Jadi itu Bu,
proyeknya berangkat dari masalah. Setiap ada proyek pasti ada masalah, dan proyek itu adalah penawar dari masalah tersebut. Jadi saya rasa itu aja Bu Evi ya. Mudah-mudahan cukup dimengerti. Mudah-mudahan ada sesuatu yang baru terkait senam kita ya. Baik, terima kasih pada Pak Aruf. Jadi intinya Bu Evi, memang pembuatan program ini Pak Aruf dilatar belakangi karena melihat secara nyata sendiri bagaimana anak-anak itu di hari Jumat senamnya tidak semangat. Jadi memang disinilah Pak Aruf berpikir bagaimana beliau membuat sebuah program seserahan begini. Jadi untuk menumbuhkan Pak Aruf ya, menumbuhkan rasa anak itu cinta kembali ingin ikut senam, karena kita tahu senam itu tujuannya biar badan kita sehat. Seperti guru-gurunya yang selalu mengikuti senam dengan riang gembira, guru-gurunya dengan semangat, selalu anak-anak bisa mengikuti seperti itu. Dan itu saja Pak Aruf ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita dapatkan pagi ini bisa membuat perubahan baru bagi SMP 10 dalam kombel kita ini, yaitu kombel ngobrol pintar Bapak Ibu. Semoga nanti timbul program-program baru sehingga SMP 10 ini bisa kembali lebih maju. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada Pak Aruf yang sudah memaparkan materinya tentang program seserahan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan program ini berkelanjutan ke depannya Pak. Terus kita lakukan sehingga terjadi perubahan yang lebih baik di SMP 10. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika apa yang ada kata-kata dari saya, dari Pak Aruf kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup ya kegiatan kita siang hari